Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Tidak terlupakan, marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, salawatnya atasnya dengan mengkalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 dan 1 bergabung yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kembali kita mengingat kepada makom-makom tauhid yang telah diatur oleh Allah dalam menangka meniti perjalanan tauhid dengan bertajali, memperjalankan rohani kepada asal mula jadinya. Pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan Allah, yang sangat kita junjung tinggi ini, masa live kita bersama belajar bertolabul ilmi, ada hal yang beberapa harus kita ingat dalam mengambil suatu keputusan berpindah dari tauhidin kepada tauhudun, berpindah dari makom tauhidin yang berkodrat iman adalah suatu proses yang mana telah berhasil satu umat atau seseorang mengalami 3 perkara dalam rangka berpindah tauhid. Dari tauhidin ditingkatkan menjadi tauhudun. Proses untuk kebenaran, proses untuk menjalankan kesempurnaan Tuhan pada diri kita dalam masa asmanya menuju diri kita yang sejati. Apa diri yang sejati? Adalah kodrat yang bernama diri, yang mana keinsanan ada di kodrat diri tersebut. Untuk itu, kalaulah kita tidak bisa membedakan mana yang syiarnya tauhudun dan mana yang syiarnya tauhidin, ini akan merusak. Ini akan merusak umat. Kalau tauhidin adalah keabsahan, penyempurnaan syariat yang menuju diri hakikat, yang akan menjadi sewujud diri pada penamaan Asmaul Husna. Awaluddin ma'rifatullah sudah jelas bagi kita. Penyempurnaan asma Allah itu adalah dohirnya, menyempurnakan dohirnya Allah dalam masa asma dalam bersyariat, yaitu menempuh 3 perkara. Kalaulah seseorang dalam kupasan dan perjalanan kajian, yaitu ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah, mana mungkin awal agama mengenal Allah sedangkan kita belum beribadah. Tapi nyatanya itulah syarat mutlak.
Apa yang dimaksud Awaluddin Ma'rifatullah? Yaitu mengenal kodrat yang bertajalli di dalam Islam itu hanya ada 3 kodrat. Bertajalli pada waktu, bertajalli pada kodrat, dan bertajalli pada 24 jam. Syarat yang 3 ini wajib benar-benar didapati, wajib dilaksanakan. Orang yang telah menyempurnakan asmanya Allah yang wajib dikenal dalam Islam, yaitu orang yang menjalankan 3 perkara sehingga menjadi tumpuan pandangan hati dan kodrat. Jadi tidak mudah untuk kita melaksanakan tajalli tauhid, mencari nama, mendapatkan diri, diri mencari Tuhan, Tuhan mencari keakuan. Ini tajalli yang mutlak yang wajib dijalankan. Beragama mencari nama, nama mencari diri, diri mencari Tuhan, Tuhan mencari keakuannya. Mana ya aku menjadi Tuhan? Ini yang ditentukan oleh kodrat yang akan diperjalankan dengan 3 syarat. Pertama, seseorang yang betul-betul sudah bisa Awaluddin Ma'rifatullah, khatam asma pada dirinya apabila dia sudah menikmati hidup yang dikatakan wal fana'um fillah wal baqa'um billah. Ini yang pertama, yaitu menikmati hidup keseharian dengan diri fana fillah. Itu diri ruhani atau disebut dengan rabbani. Apa yang rabbani? Adalah berwujud nyawa pada batin, berkodrat diri pada rohani, dan hayatlah jasad oleh nurani. Diri yang kedua yang dibungkus oleh tubuh ini menjadi suatu pandangan dan peradaban dalam keseharian yang tidak boleh putus. Ini syaratnya meninggalkan syariat. Yang kedua, yaitu disebut dengan Allahi qudratun zahirun wal batinu. Kalau dia sudah hidup mengalami melihat zahir dan batin Allah, sehingga zahirlah itulah yang batinnya Allah, dan dia mengalami kehidupan itu di tengah-tengah kehidupan yang banyak. Dia mendirikan hidup itu di tengah-tengah kehidupan yang banyak. Ini dia harus mengalami, bukan hanya berpendapat dan bermakrifat. Nah, yang ketiga, putus marifatnya, tinggallah keputusan bahwasanya la maujudun illallah, dia tidak melihat dirinya lagi kecuali dia melihat wujudnya Allah. Putus marifat, tidak lagi dia mencari kemana-mana. Ini yang 3 ini wajib dinikmati dan dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah mendapatkan syarat-syarat untuk menuju kehusnanya, asma dapat pada syariat, husna ada dapat pada hakikat. Jadi kita mulai menetapkan keputusan fana'um fillah wal baqa'um fillah. Allah fi zahiru wallahi fil batinu la maujudun illallah. Ini menjadi hayat diri sepenuhnya di dalam 24 jam, bukan dalam pengamalan. Insya Allah nanti akan diturunkan amanah untuk mendapatkan diri yang 3 tadi, supaya kita bisa menetapkan setelah berikut nanti. Tetapi di dalam masa wawasan, kita jangan menjadi seseorang yang merusak. Tauhidun dibicarakan di tauhidin, ini merusak.
merusak umat. Ya, ini akan merusak umat. Kenapa? Kalau tauhidun makomnya ilmu, kalau tauhidin makomnya iman. Kita lihat contohnya solat. Solat umat Muhammad adalah solat zahir dan batin. Kodrat solatnya apa? Adalah doa. Padahal kita diperintahkan wa ya'buduna hadzal siratum mustaqim, sembahlah aku itu jalan yang lurus. Tetapi tidak ada penyembahan di situ. Yang ada hanyalah doa. Nanti di tauhidun baru ketemu. Ya, setelah tauhidun syahadat menjadi satu, baru ketemu. Di tauhidin adalah pengakuan. Ya, di tauhidin adalah pengakuan yang berhukum baiatullah atau dikatakan dengan baitullah. Apa yang dikatakan baitullah? Ada Tuhan dan ada umat, itulah yang dibaiat dengan kalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu adalah baiatullah atau dikatakan baitullah. Baiatnya Allah. Dibaiatlah wujud menjadi Tuhan bernama Allah, dibaiat wujud Muhammad bernama ruh atau hayat atau hidup. Tapi dalam pelaksanaan di tauhidunlah baru dia berwujud sebuah diri, yang mana diri adalah sewujud sebuah diri yang memimpin semua diri, yaitu diri yang dirahasiakan. Itu batasan. Jadi kalau kita sudah tahu batasan syariat itu adalah amaliyah yang berhenti pada asma, berarti ini keputusannya menjalankan di 3 perkara. Betul-betul dijalankan di 3 perkara, nanti barulah kita bisa menuju makom tauhidun. Ya, di makom tauhidunlah baru kita mengalami bagaimana Allah menjadikan dirinya sebuah hamba. Inilah yang perlu dipahami. Jadi sekarang kita sudah paham bahwasannya batasan-batasan ini wajib kita mengerti. Kalau kita berbicara atau menasihati orang beda makom, ini harus hati-hati. Ya, makom syariat penyempurnaan kodratnya Allah pada diri, yaitu asma terlihat wujudnya Adam, jelas terlihat. Dan hilanglah kita di situ, mentiadakan diri melainkan wujudnya Allah, ini disensor di makom tauhidin. Nah, jadi harus bisa-bisa membatasinya. Jangan asal masuk saja. Ya, bicara dengan makom tauhidin penuh iman, tidak ilmu, tapi penuh dengan iman. Iman apa yang diterangkan? Bukan rukun iman, mengimani titipan Allah di dalam syariat. Banyak orang yang belum mendapatkan titipan itu atau amanah. Ya, diberikan jasad, diamanahkan diri, diberikan ayat, di mana diamanahkan kodrat. Amanah-amanah ini yang belum didapati, karena inilah yang akan menghantam sebuah nilai syariat. Jadi kalau amanah ini sudah dapat, itulah puncak tingginya ma'rifatullah. Kalau itu sudah dapat, maka titik akhir ma'rifatullah adalah keberhasilan naiknya amanah menguasai syariat. Artinya apa? Syariat adalah memenuhi syarat untuk berisyarat, memenuhi syarat untuk berisyarat, bukan lagi mengangkat tangan, tapi mengangkat takbir. Sudah bedakah mengangkat tangan dengan mengangkat takbir? Kalau beda, berarti belum memenuhi syarat.
Gitu ya. Berarti syariatnya belum syarat yang berisyarat. Gitu ya. Baik, kita adakan muzakarah insyaallah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Iya, silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya untuk bermuzakarah. Alhamdulillah. Terima kasih Buya atas tausiahnya. Semoga Buya sehat selalu adanya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada jemaah sekalian grup 1 dan 2 yang akan bertanya dipersilakan mengangkat tangan, dan kepada yang tidak bertanya harap mematikan audionya masing-masing. Dipersilakan jemaah. Baik, untuk pertanyaan pertama dipersilakan kepada Bapak Hamsin. Silakan Pak. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya izin bertanya Buya. Saya ingin lagi menerangkan tentang bagaimana itu tentang mengangkat tangan dengan mengangkat takbir, Buya. Ya, itu salah satu contoh kita mendapatkan syariat itu telah memenuhi syarat untuk menjadi isyarat. Jadi tangan ini hanya berisyarat, tapi di dalam tangan ini ada takbir yang bergerak. Nanti kalau dia dapat itu, belum lagi dia memenuhi syarat dan gerakan dia belum dinilai berisyarat. Ya. Jadi belum dia dikatakan syariat yang memenuhi syarat untuk berisyarat. Paham? Insyaallah, Buya. Baik. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Hamsin. Baik, pada penanya berikutnya adalah Bapak Imam Anas. Dipersilakan Bapak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. senantiasa kami mendoakan agar ayah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin insyaallah. Demikian ya, kami sebagai jemaah senantiasa dapat menerima segala tunjuk ajar yang akan diberikan oleh Buya kepada kami. Insyaallah. Dalam kesempatan ini tadi ayah telah berkalam ada 3 hal penting di dalam kita melaksanakan tauhidin ini, makam tauhidin ini, yaitu pertama, bagaimana kita benar-benar bisa melaksanakan menjadi diri fanapilah. Yang kedua, bagaimana kita utuh menjadikan zahir dan batinnya Allah. Yang ketiga, putus makrifat kita. Artinya dalam pengamalan setiap hari, 3 hal ini benar-benar harus kita jalankan, sehingga dengan demikian barulah sempurna dalam kita menjalankan apa yang disebutkan dengan makrifat tauhidin itu. Seperti itu, ayah. Iya. Kita meninggalkan marifat menjadi suatu keputusan. Karena apabila sudah diwujudkan dohirnya, apalagi yang mau dicari. Nah gitu. Ya. Itu pun kalau tidak dengan makom dan kodratnya tidak juga bisa. Itu akan terjadi kesombongan, mengaku-ngaku kepada hal yang tidak diakui. Makanya harus ada amalannya itu. Gitu ya. Jadi menetapkan, bukan belajar lagi. Tidak perlu satu-satu dikupas. Udah 2 tahun belajarnya. Mana keputusan pelajaran itu? Nah, itulah dia. Inilah keputusan ibtiqa madatillah, keputusan oleh Allah. Diakui atau tidak,
kita harus mendapatkan keputusan. Inilah dasarnya mencari keputusan yang diakui. Bagaimana yang 3 perkara ini benar-benar tidak lagi menjadi amalan, tetapi menjadi kodrat yang sulit diingkari. Paham? Insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya atas penjelasannya. Demikian mohon doanya ayah agar Ananda dapat dan semua jemaah untuk melaksanakan, menetapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Imam Anas. Kemudian pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Imam Ustaz Bapak ini. Bapak Tohirul. Silakan Pak Hirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika keputusan itu sudah bulat ya, tetapi ingat kata la tafakura la bismillah itu tidak mencari lagi ya, Buya, seperti itu. Apa yang mau ditafakuri kalau Allah belum mengizinkan kamu untuk melihat yang 3 itu? Tafakur kemana kita? Tidak bisa. Tidak ada marifat hidup di depan Allah. Sehebat apapun marifatmu, kalau belum kamu menikmati dan mengalami, tidak ada kebenaran dari semua kajian. Ya, itu makanya kalau wala tafakula bismillah, Allah jalan. Enak banget kita mikir begitu ngomongnya. Sudah pernah lihat Allah jalan belum? Nah, seperti itu contohnya. Seperti apa yang dimaksud Allah berjalan itu? Nah, ini bagaimana bisa kita mengatasnamakan kodrat Allah kalau tajalli haknya belum diberikan izin, baru batas pengenalan. Kalau mengenal tapi belum menikmati dan mengalami, itu belum sempurna dia. Makanya syahadat itu filternya kebenaran kajian. Jadi harus disaring dulu dan dialami dulu. Kalau dari 2 tahun yang silam saya sudah bilang semua kodrat, artinya belum disahkan untuk jadi pegangan pandangan. Semuanya masih dalam rangka riyadhah wal mujahadah, latihan dan berjuang. Paham? Insyaallah. Nah, gitu ya. Yang penting semuanya akan tersusun rapi. Yang penting sami'na wa ata'na aja, selesai itu. Jadi jangan memilih-milih. Oh, ini hebat ini, wala tafarakula bismillah. Kucingnya nggak bakal tunduk itu. Kucing nggak bakal tunduk kalau kodratmu belum dihalalkan dengan sebuah munajat kepadanya. Gitu, paham? Insyaallah. Baik. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Tohirul. Kemudian pada jemaah selanjutnya yang bertanya dipersilakan angkat tangan. Bapak Lalu. Baik, silakan Bapak Lalu Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah semoga Buya tetap sehat selalu. Amin. Insyaallah, alhamdulillah. Gini Buya. Tadi Buya berkalam 3 hal penting yang harus kita tahu tentang apa yang harus kita laksanakan atau harus kita bisa dengan izin Allah adalah yang pertama awaludin. Tentunya kita harus mengenal atau merasakan atau mengalami yang namanya panabil. Dan yang kedua Allahul qadratun wal batinu. Tentunya kita harus mengalaminya juga. Dan yang ketiga ini Bu ya, tubuh marifat ini tadi agak
kurang jelas bagi saya. Tidak ada lagi bahasa makrifat atau memandang yang lain, dasarnya harus penuh digulung ke menjadi sebuah wujud yang harus kekal diakui bahwasanya ini adalah wujud yang kekal. Kalau sudah kekal bako, marifat putus, tidak ada hubungan marifat lagi, karena bata batin kita sudah nyata mengalami, melihat dan merasakan wujud Allah dalam keseharian. Kalau gitu ya. Ya alhamdulillah, insyaallah Bu ya, insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Al-Muhyiddin atas pertanyaannya. Persilakan jemaah yang lain untuk mengangkat tangannya. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.